Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 1 LPI 5A Pagi akan membuat video untuk presentasi proposal manajemen perubahan yang berjudul Pengelolaan Sampah Styrofoam Menjadi Karya Lukis, di mana tugas ini merupakan salah satu tugas UAS dari mata kuliah kepemimpinan. Kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama Raja Filandini Nurul Hasanah, yang kedua saya sendiri Nur Anissa, yang ketiga Laura Tiffany Zahra, yang keempat Hariman, dan yang terakhir adalah Yosi Nur Yasina Jerica. Selanjutnya untuk penjelasan yang pertama terkait latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun latar belakang dari proposal manajemen perubahan pengolahan limbah styrofoam menjadi karya tulis adalah kita tahu bahwasanya saat ini keberadaan sampah plastik di muka bumi ini setiap hari itu semakin banyak. Padahal kita tahu juga bahwasanya sampah plastik merupakan sampah yang sulit untuk terurai apabila dibuang begitu saja. Nantinya untuk mengurai sampah plastik itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 500 sampai 1000 tahun. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia yang masih banyak sekali yang belum memiliki kesadaran untuk memanfaatkan ataupun mendaur ulang dari sampah limbah plastik ini sendiri. Alih-alih dibuang ke tempat pembuangan akhir, limbah plastik ini lebih baik kita daur ulang menjadi sebuah karya seni rupa ataupun karya seni yang lainnya yang dapat memberikan nilai guna. Dengan mendaur ulang limbah plastik ini, nantinya kita dapat memperbaiki kondisi bumi kita dan juga mendapatkan manfaat dari produk yang diolah dari sampah limbah plastik ini sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Yosi Nur Yasina Delica, disilahkan. Oke, baik, terima kasih Nisa. Berikut adalah beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu limbah plastik, lalu yang kedua bagaimana proses pengelolaan limbah plastik, lalu yang ketiga ada pengolahan apa saja yang bisa kita buat dari daur ulang sampah plastik, lalu yang terakhir itu ada beberapa anggaran dana yang kita butuhkan. Lalu ada tujuannya, yang pertama itu menambah nilai ekonomis pada sampah plastik, yang kedua memberikan nilai guna pada sampah plastik untuk didaur ulang kembali, lalu yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan, lalu yang terakhir ada memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengolahan limbah plastik. Lalu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu membuat masyarakat mengetahui apa saja manfaat dari limbah plastik. Lalu yang kedua membuat masyarakat mengetahui bagaimana pengolahan limbah plastik. Dan yang terakhir membuat masyarakat lebih peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yosi Nur Yasina Delica yang telah menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari pembuatan proposal manajemen perubahan ini. Selanjutnya kita beralih kepada landasan dan konsep penciptaan karya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Laura Tiffany, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nisa. Penjelasan selanjutnya itu tentang landasan dan konsep penciptaan karya. Landasan dan konsep dari penciptaan karya ini berasal dari kesadaran diri bahwa misalnya kita tidak bisa selamanya membiarkan limbah plastik menumpuk dan merusak bumi. Menyadari bahwa limbah plastik dapat didaur ulang menjadi satu karya, maka muncullah gagasan ini sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap lingkungan dan terutama terhadap bumi. Dan dengan demikian, menjadikan sampah plastik sebagai karya seni yang memiliki nilai ekonomis, nilai estetika, dan nilai guna. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laura yang telah menjelaskan proses pembuatannya. Sekarang kita akan memasuki penjelasan terkait proses pembuatan lukisan dari limbah styrofoam yang akan disampaikan oleh rekan saya Hariman. Kepada Hariman, disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan lukisan styrofoam. Yang pertama itu pilih sampah styrofoam yang ada, lalu bersihkan sampah styrofoam tersebut dengan air dan sabun agar tidak ada limbah masakan atau limbah minyak yang tercampur. Yang kedua itu setelah itu keringkan styrofoam yang sudah dicuci dan dikumpulkan menjadi satu. Yang ketiga,
Setelah itu, masukkan styrofoam yang sudah kering ke dalam wadah yang besar, lalu disiram dengan menggunakan bensin, lalu tunggu beberapa saat. Yang keempat, setelah styrofoam diberi bensin sesuai takaran, maka styrofoam akan menjadi bubur seolah mencair. Yang kelima, kemudian campurkan bubuk kayu secukupnya dan juga lem secukupnya. Yang keenam, biarkan beberapa saat, lalu kemudian bentuk di atas media lukis seperti kanva atau triplek. Yang ketujuh, bentuk sesuai selera lalu keringkan, dan setelah kering, cat menggunakan cat minyak atau akrilik. Yang ke-8, setelah lukisan siap dipajang. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hariman yang telah menjelaskan proses pembuatan lukisan styrofoam. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raja Firandini. Kepada Raja Firandini, disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya dari proses pengolahan limbah styrofoam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka setelah melalui beberapa proses pengolahan tersebut, maka hasil karya yang akan dihasilkan adalah lukisan timbul yang berbentuk 2 dimensi, dan lukisan ini dapat dipajang menjadi pajangan dinding yang sangat indah dengan tema yang bermacam-macam seperti lukisan abstrak, wajah manusia, karakter kartun, hewan, tanaman, serta dapat juga menjadi lukisan dengan tema peralatan rumah dan lainnya. Selanjutnya, rancangan anggaran dana yang diperlukan untuk pembuatan lukisan dari limbah plastik styrofoam. Adapun daftar tabel rancangan anggaran dana ini untuk membuat satu lukisan berukuran 3 meter x 2 meter. Jadi kita di sini membutuhkan bahan-bahan seperti styrofoam, yaitu limbahnya itu sendiri, kemudian bensin, bubuk kayu, kanvas, triplek, cat kayu, dan cat akrilik. Adapun styrofoam yang kita butuhkan itu berjumlah 5 kilo, dan kita tidak perlu mengeluarkan dana sepeser pun untuk styrofoam ini sendiri. Kemudian kita membutuhkan 1 liter bensin dengan harga 1 liternya 15.000. Kemudian kita membutuhkan bubuk kayu sebanyak 3 kilo, yang harga 1 kilonya adalah 15.000 dengan total 75.000. Kemudian kita membutuhkan kanvas sebanyak 1 buah dengan harga 170.000. Kemudian kita membutuhkan triplek berukuran 3 meter x 2 meter dengan harga 65.000. Dan juga kita membutuhkan cat kayu sebanyak 5 buah dengan harga satuannya adalah 20.000. Maka kita butuh dana 100.000 untuk cat kayu. Dan yang terakhir, cat akrilik itu kita membutuhkan 1 tas palet dengan harga 150.000, sehingga total dana yang kita butuhkan untuk membuat lukisan dari limbah plastik styrofoam berukuran 3 meter x 2 meter adalah 575.000. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raja Firandini dan juga kepada teman-teman lainnya yang telah menjelaskan untuk pembuatan lukisan dari styrofoam bekas ini. Untuk itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengajuan proposal manajemen perubahan kami. Di sini kami kelompok 1 mengajukan proposal manajemen perubahan untuk adanya perubahan dalam lingkungan kita. Seperti yang kita ketahui, sampah limbah plastik terkhusus styrofoam itu sangat bermanfaat. Sini untuk pembuatan lukisan 2 dimensi dari limbah styrofoam yang ada di Kota Batam, di mana untuk pembuatannya itu sendiri saat ini juga sudah pernah dibuat, dan untuk pembuatannya itu sendiri juga membutuhkan waktu yang sedikit lama, kurang lebih 5-7 hari untuk melalui proses pengeringannya. Dan dengan adanya pembuatan lukisan dari styrofoam ini, maka sampah-sampah ataupun limbah-limbah styrofoam yang ada di Kota Batam bisa terurai dengan baik dan juga bisa kita manfaatkan dengan baik, dan tentunya itu menjadi nilai ekonomis yang lebih bagi masyarakat sendiri. Dan masyarakat juga kami harapkan dapat lebih peka dan juga lebih cinta terhadap lingkungannya dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar agar sampah-sampah yang ada bisa diolah dan juga didaur ulang dengan baik. Untuk itu, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.